posisinya itu statusnya masih prolegnas menengah gitu ya, belum jadi prioritas. Ini misalnya pelakunya itu bahkan sudah meninggal dunia terus ya, itu asetnya harus dikejar terus. Sekarang kan kalau kita lihat ini mirip-mirip kayak beberapa RUU lain yang juga nasibnya sama ya, kayak misalnya apa masyarakat adat kan juga udah dari kapan tahu begitu kan, UU pokok agraria juga. Halo sahabat data, RUU perampasan aset per hari ini udah hampir ulang tahun yang ke-17. Selama hampir 17 tahun itu ternyata prosesnya kok kayaknya masih lempar-lemparan begitu ya. Padahal sebenarnya RUU ini punya potensi untuk membantu penegak hukum untuk bisa menindak kasus-kasus korupsi secara lebih mantap. Nah, kira-kira kenapa kok bisa ini masih lempar-lemparan? Kemudian sebenarnya publik tuh melihat RUU ini tuh baik atau buruk? Seperti apa kira-kira kelanjutan dari pembahasan RUU ini? Akan kita bahas bersama saya, Rangga Eka Sakti, dan teman saya Bung Tiar. Halo Bung. Halo. Gimana Bung? Gimana Sehat? Bung? Sehat Bung. Nah, ini terakhir ini kan mungkin sekitar ya semingguan terakhir isu soal RUU perampasan aset ini kan lagi cukup naik ya. Kita berapa kali lah ngangkat isu ini, terutama menyoroti bagaimana lempar-lemparan lah antara pemerintah dengan DPR begitu ya. Boleh nggak diceritain dikit, ini kira-kira nih barang ini tuh dari mana awalnya sampai sekarang progresnya seperti apa? Ya, kalau seperti Bung Rangga tadi bilang itu udah hampir 17 tahun ya perjalanannya kan. Karena kalau kita telusurin itu di tahun 2009 itu PPATK ya, PPATK. Waktu itu zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009. Itu sebenarnya mulai menginisiasi. Tapi rancangan RUU ini atau RUU ini tuh muncul atau udah ada barangnya itu tahun 2012. Oke. 2012. Nah, hanya memang setelah ada RUU-nya, malah pembahasannya nggak jadi serius gitu kan. Oke. Kenapa nggak serius? Ya karena lama, karena siapa yang mau menginisiasi secara serius, nah itu yang perlu kita lihat kan. Sejauh ini kan tadi yang seperti Bung Rangga bilang ada lempar-lemparan gitu. Oke. Ini sebenarnya waktu zaman Jokowi beberapa kali masuk prolegnas, ya kan. Betul. Cuma ya lagi tertunda terus. Bahkan ketika ini ya, kalau nggak salah Pak Prabowo kan secara langsung tahun ini bulan Mei awal kan dia bilang bahwa mendukung lah, memberikan sinyal positif untuk RUU ini tuh segera dituntaskan begitu kan. Iya. Nah, saat ini posisinya itu statusnya masih prolegnas menengah gitu ya, belum jadi prioritas. Bukan yang tahunan begitu ya? Bukan yang tahunan, benar, bukan prioritas tahunan. Walaupun tadi sebenarnya Presiden Prabowo sudah sempat menyinggung bahwa ini mestinya jadi prioritas, ini mestinya bisa segera dieksekusi gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat ya sebenarnya kan saya juga penasaran ya, ini tuh kenapa kok kayak bola panas banget gitu? Kenapa kok antara dua inisiator ya kan, kalau perundangan itu kan antara pemerintah sama DPR begitu ya. Kok kayak terkesan saling lempar begitu ya. Kalau alasan dari DPR itu kan ingin menunggu RKUHP, hukum acara pidana, gitu kan, agar tidak tumpang tindih dengan ketentuan pidananya, kemudian agar tidak tumpang tindih juga dengan peraturan perundangan lain gitu, TPPU segala macam. Padahal sebenarnya kan yang menarik ya kalau saya lihat apa yang membuat RUU perampasan aset ini menjadi spesial adalah karena sebenarnya kan kita sudah punya alat hukum yang mirip kan, yaitu ada tadi TPPU itu, ada Tipikor itu kan juga udah ada. Nah, tapi kan memang ada bedanya secara substansi sebenarnya kalau kita baca. Kalau boleh tahu apa itu Bang? Nah, karena kalau kita bicara tadi UU Tipikor maupun yang TPPU itu basisnya adalah tindak pidana. Jadi ada putusan itu memang aset bisa dirampas, tapi yang terkait dengan kasus sesuai dengan putusan sidang itu gitu loh. Oke. Nah, kalau kita bicara RUU perampasan aset itu bahkan subjeknya atau si pelakunya ini mungkin belum ditetapkan di pengadilan, tapi sudah terindikasi bahwa ada banyak misalnya aset-aset yang tidak jelas datangnya juntrungannya dari mana, itu bisa disita gitu loh. Oke. Nah,
resikonya apa? Resikonya ya berarti akan berpotensi banyak uang-uang tadi misalnya yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan kasus-kasus tadi korupsi gitu ya, atau kasus kejahatan yang lain, itu bisa juga diambil gitu loh dengan undang-undang ini kalau jadi undang-undang. Gitu. Oke, berarti itu kalau nggak salah namanya INREM ya. Jadi memang kalau TPPU itu kan tadi ya harus itu kan jungto berarti kan kalau TPPU udah ada nih terbukti didakwa korupsi segini tahun, terus habis itu ditambahin begitu kan. Lu pencucian uang nih, ditarik asetnya. Kalau ini kayaknya nih mencurigakan barang ini ya kan. Gitu kan. Sliding terus, dulu begitu kan. Terus dicek gitu, nah bisa diambil. Oke. Nah, gini. Kalau ini kita ngomongin baik buruknya lah ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kira-kira masyarakat tuh melihat ini tuh dalam konteks yang positif atau negatif. Karena gini ya, kalau nggak salah tahun 2024 atau 2023 ya ketika isu ini pertama naik banget ke publik kan ketika di DPR waktu itu Pak Mahfud MD, mantan menteri kita tuh kan sempat ngomong lah soal ini, gimana ini bola panas yang lempar-lemparan. Bahkan sampai sekarang kan istilah yang muncul di situ kita pakai terus kan. Di tongkrongan ibaratnya gitu kan ya. Korea ini kan bla 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 begitu ya kan. Nah, masyarakat sebenarnya setuju atau enggak sih sama produk legislasi ini begitu. Jadi Litbang Kompas tuh bikin ini kan, seperti biasa kita bikin jajak pendapat di pertengahan bulan kemarin. Itu secara khusus kita ngangkat topik ini dan ya kalau kita bicara ini dalam konteks RUU, lagi-lagi publik tentu biasanya hasilnya bisa kita duga ya bahwa hanya sekitar 23% sebenarnya yang tahu dan paham RUU ini gitu. Yang sekitar 50% yang lain mengatakan ya pernah dengar tapi nggak tahu itu sebenarnya apa, sisanya itu nggak tahu. Nah ini memang kalau kita udah bicara sampai RUU dalam istilah ya RUU perumahan aset, memang publik itu selalu karakteristiknya adalah 20%an aja yang memang mengikuti dan paham, dan itu mencerminkan kan sebenarnya tingkat pendidikan masyarakat kita yang memang mungkin pendidikan tingginya memang sekitar itu. Walaupun ketika kita tanya secara lebih substansial gitu ya, ini kalau ada RUU perampasan aset dilakukan, ada barang-barang atau ada aset-aset hasil tindak kejahatan yang bisa dirampas gitu, setuju atau tidak? Nah itu setuju gitu. Artinya sebenarnya di satu sisi ya DPR selalu mengulangi ini ya situasi atau kondisi yang mirip bahwa kampanye atau sosialisasi RUU ini ke publik itu masih minim. Itu biasalah ya. Cuma kan poinnya adalah sebenarnya kalau kita tanya substansinya, sebenarnya masyarakat setuju gitu. Hampir bahkan lebih ya, 92% itu bilang ya setuju bahwa uang-uang atau aset-aset hasil kejahatan itu dirampas oleh negara gitu dan menjadi hak milik negara lagi gitu. Artinya nggak tahu tapi sebenarnya tahu gitu. Tapi mau gitu ya. Nah, masalahnya kan publik dibuat benar-benar tahu atau tidak, itu kan sebenarnya PR-nya kan di situ gitu. Tapi kan kalau sebelumnya kayaknya yang sosialisasinya nggak maksimal, gol-gol aja itu bang. Kayaknya bang. Nah, tapi secara umum berarti ini ya setuju. Ya ini tentulah masyarakat kita masa nggak mau bahwa aset-aset yang sebenarnya itu hasil kejahatan gitu. Yang sebenarnya kita nggak hanya bicara korupsi ya, kita bicara misalnya narkoba gitu misalnya taruhlah. Karena kan misalnya uang-uang hasil narkoba itu kan selalu misalnya dijadikan aset atau dipindah tangankan ke orang ketiga dan seterusnya. Bahkan kalau kita bicara RUU perampasan aset, ini misalnya pelakunya itu bahkan sudah meninggal dunia taruhlah ya. Itu asetnya harus dikejar terus gitu, nggak bisa itu aset-aset yang mungkin udah dipindah tangankan dan seterusnya itu bisa terus gitu. Oke, berarti ini tuh nggak terikat sama itu ya, tipikor ya berarti? Enggak baik, makanya beda mirip sebenarnya. Kayak statusnya kayak jungto juga kan? Oke. Dan itu aset berarti termasuk cash juga bisa ya? Iya, semua bisa. Jadi intinya adalah jadi gini, titik beratnya RUU perampasan aset itu adalah motif ekonomi. Jadi melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang yang gede gitu, atau penghasilan yang gede. Gimana pun caranya, entah itu korupsi, entah itu narkoba, entah itu apapun kejahatan-kejahatan yang lain gitu. Intinya adalah ada motif ekonomi yang besar di situ dan itu melalui skema atau sirkulasi yang nggak sehat. Berarti logikanya gini, ini
skenario lah ya, skenario. Kalau misalnya hitung-hitungan para koruptor nih ya, ya kan. Misalnya ada satu koruptor si A begitu ya misalnya. Si A nih korupsi taruhlah 25 M gitu ya. Ya 5 M buat biaya hukum-hukum lah ya. Sisa 20 meter nih ya kan. 20 meter taruh deposito. Nah, Cair per bulan berapa, Bos? nah makanya kan sebenarnya 100 200 juga intinya kan. supaya orang-orang yang melakukan kejahatan tadi untuk mendapatkan motif ekonomi setelah dia dihukum itu ya nggak ada sisanya gitu. Habis Nggak ada ya. habis. Nggak bakal ada itu ya. Jadi nggak bisa orang lagi mikir deposito 200 juta per bulan nggak bisa nggak lagi bisa. itu ya. Misalnya aku mikir, oh aku ini nih apa namanya korupsi hasil segini atau melakukan perdagangan narkoba segini, oh aku di penjara segini ruginya segini, hitung-hitungan, oh aku masih untung. Nah itu harusnya nggak bisa kalau ada RUU ini. Berarti ini kita sudah melihat ya bagaimana sebenarnya barang ini tuh mantap sekali ya kan untuk menyikat-nyikat ya kan yang selama ini karena udah punya model panas. bisnis begitu kan. Kalau lihat kan sebenarnya korupsi itu kan udah jadi quote unquote ya model bisnis yang bisa tadi kan ternyata clear gitu kan. Ini kan yang positif, tapi yang negatifnya gini. Persoalan yang sebenarnya perlu hati-hati ya dalam konteks RUU perampasan aset itu kan in rem tadi ya. Jadi belum harus ada putusan pidananya, itu sudah bisa dilakukan kan. Bisa. Nah, kayaknya sih saya sempat dengar beberapa kali ada bahkan dari persirkelan aktivis ini yang agak mengkhawatirkan bahwa RUU perampasan aset ini bisa jadi kayak semacam alat kriminalisasi untuk oposisi atau lawan politik gitu. Kalau menurut Bung Tiar nih gimana? Ya, aku kembali ke data boleh polling aja boleh. ya. Kalau masyarakat tuh melihatnya gini, khawatir bahwa ya benar transparansi itu jadi sorotan kan. Oke, misalnya ini dilakukan, oke misalnya sebelum ada putusan dilakukan untuk mempercepat supaya aset-aset itu segera bisa diselamatkan ke negara gitu ya. Cuma poinnya adalah bagaimana perjalanan itu diyakini tidak ada tadi muatan-muatan politis misalnya. Atau ini alat-alat entah siapapun ya, alat penguasa atau alat siapapun untuk misalnya tadi benar bisa jadi gitu. Tapi poin yang ditekankan oleh publik adalah transparansinya gimana. Seandainya aset ini pun udah diambil gitu ya, terus ini nanti dikelola seperti apa? Karena ini kan pasti misalnya uangnya banyak gitu atau gede gitu ya. Nah itu untuk apa? Nah itu yang jadi sorotan. Nah di situ kita lihat tadi responden bilang 90% mau atau setuju bahwa ini disahkan, tapi ada 53% itu yang percaya bahwa transparan itu hanya 53%. Itu kan sebenarnya kan masyarakat masih bimbang. 50-50 lah karena ya. ada 40-an lebih persen responden yang ragu bahwa ini tuh bisa transparan. Gitu loh. Jadi sebenarnya setelah RUU ini pun nanti disahkan, tantangan besarnya yang dituntut oleh publik itu juga masih jadi pekerjaan rumah kan. Untuk apa, lalu nanti bagaimana dikelola gitu. Jangan-jangan ya ini nanti cuma jadi pindah tangan aja gitu kan. Itu kan juga ya publik nggak mau karena janjinya kan ini semua dikembalikan ke publik kan. Maksudnya semua dikembalikan ke negara untuk kepentingan semua warga gitu. Kalau misalnya ini soal transparansi ya kan, kalau KPK gitu misalnya menyita kemudian banyak lah ya yang kita sudah pernah lihat kan mobil gitu misalnya. Kalau nggak salah kejaksaan juga begitu ya. Pokoknya nyita, kemudian kan ada lelang. Itu kan sebenarnya bisa jadi kayak semacam bentuk transparansi loh bahwa ya kan barang yang disita terus kita lelang secara terbuka, siapa aja boleh ikut bidding segala macam. Berarti memang itu ya harus kalau dari publik tuh pengen tetap transparan. Lalu tadi dikembalikan ke kepentingan publik tadi. Jadi karena gini, kalau misalnya tadi bicara barangnya itu kelihatan ya mobil gitu dilelang. Ya udah itu kan jadi apa ya, nilai kebermanfaatannya kan ya udah misalnya itu transparan. Tapi itu kan ke orang yang bisa ngelelang Rubicon kan juga cuma segelintir gitu kan ya. Kayaknya nggak mungkin kalau kita bicara bro abis makan siang kayaknya kita ya kan? Selain transparansi, publik itu berpendapat bahwa ini tadi kembalikan ke publik itu misalnya ke pendidikan dan kesehatan gitu loh. Jadi sampai clear langsung sampai di titik itu ya karena kan janjinya ini akan menyelamatkan uang negara yang miliaran bahkan triliunan itu gitu loh. Nah ini kalau sistem artinya kan transparansi nggak hanya soal bagaimana itu dilakukan, tapi untuk apanya itu juga perlu, karena 90% tuh responden yang bilang ini harus dimanfaatkan atau setuju dimanfaatkan ke kepentingan publik seperti terutama pendidikan dan kesehatan.
Eh, nah, kalau begitu sebenarnya kan gini ya, poinnya adalah dukungan ke pemerintah dan DPR ya untuk segera menuntaskan ini kan sebenarnya tinggi tadi ya. Tinggi. Ya kan? Bahkan dianggap sebagai cara untuk mengembalikan kekayaan negara lah ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, kalau dari setahu Bung Tiar nih, kira-kira ke depannya ya kan, gimana jalan dari RUU ini? Apakah kemudian ini akan di-stall terus? Karena kan kalau kita lihat ini mirip-mirip kayak beberapa RUU lain yang juga nasibnya sama ya, kayak misalnya apa masyarakat adat kan juga udah dari kapan tahu begitu kan. UU pokok agraria juga. Nah, apakah ini akan punya nasib yang sama dengan ke situ atau sebenarnya mungkin justru dengan adanya tadi ya mungkin ada political will dari Pak Prabowo untuk mengembalikan atau mengkonsolidasi duit-duit, aset-aset negara yang mungkin selama ini masih tercerai berai atau bocor kemana-mana gitu kan. Berapa kali kan beliau itu menyampaikan secara di publik begitu ya dengan niatan itu kemudian akan membuat proses perundangan ini akan lebih smooth kayak mungkin omnibus atau RUU TNI yang but begitu kan. Menurutku kita dinamika pengesahan RUU perampasan aset ini sangat bergantung pada bagaimana langkah-langkah yang diambil pemerintah terutama di periode ini untuk memberantas korupsi itu dulu. Karena tadi ya RUU undang-undang yang lain yang mengatur itu kan udah ada. Nah, menurutku kalau misalnya tren pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo ini Presiden Prabowo ini membaik gitu ya. Nah, itu menjadi sinyal positif untuk melangkah ke langkah yang lebih strategis yaitu mengesahkan RUU ini gitu ya. Tapi kalau ternyata dalam perjalanannya misalnya kita lihat ya setahun ke depan gitu bahwa Pak Prabowo bilang bahwa ini memang harus diberi perhatian khusus gitu ya. Tapi kalau ternyata tindakan-tindakan itu ya hangat-hangat aja gitu ya dalam perjalanan di awal ya menurutku ini akan jadi tantangan besar kalau bicara RUU ini karena tadi kan political will misalnya ya mau disahkan tapi kan political will harus dilihat dari apa yang kamu lakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah bisa dijerat dengan UU yang ada gitu. Ya memang ini itu juga sih. Ya it takes two to tango kan ya jadi nggak cuman eksekutif atau dalam konteks ini Pak Prabowo aja yang punya political will tapi parpol itu juga harus punya political will nih untuk menjadikan barang ini salah satu tombak baru lah untuk pemberantasan korupsi. Nah, ada yang mau disampaikan buat kesimpulan-kesimpulan lucu-lucu gitu nggak? Lucu-lucu. Iya. Biar nggak terlalu tegang-tegang banget. Gitu. Iya. Nggak tahu ini serius apa lucu. Cuma poinnya adalah sebenarnya tadi kalau kita bicara kalau nanti disahkan menjadi UU perampasan aset, ini sebenarnya yang dilawan itu apa sih? Yang dilawan itu adalah kejahatan ekonomi sebenarnya. Oke. Gitu loh. Ini bukan perkara kalau soal narkoba, soal kejahatan kan udah ada tuh pidananya. Tapi kejahatan ekonomi inilah yang harus disasar gitu. Nah, kalau misalnya selama ini publik ya atau minimal masyarakat tuh berpikir bahwa ya tikus-tikus gitu ya. Atau penjahat-penjahat ekonomi ini juga adalah orang-orang yang terikat atau di dalam negara itu sendiri dan ini saatnya dibuktikan bahwa ya enggak kita mau menjadi orang yang melawan kejahatan itu gitu. Masa melawan diri sendiri kan nggak mungkin dong gitu kan. Iya. Nah, itu yang harus orang baik, penting, Bro, ya kan harus ini titik penting dari RUU perampasan aset ini sih. Oke. Begitu ya sahabat data. Jadi memang RUU perampasan aset ini bisa jadi salah satu senjata baru lah bagi aparat penegak hukum untuk bisa melawan tadi ya mungkin bukan cuma korupsi tapi kejahatan-kejahatan bermotif ekonomi begitu ya. Memang ya mungkin dari kita juga ya berharap bahwa orang-orang baik ini ya yang sekarang menjabat itu bisa segera mengesahkan ya, peraturan perundangan yang sudah hampir punya KTP kalau anak baru lahir begitu ya. Makanya simak terus di liputan-liputan kita di kompas.id. Sampai berjumpa lagi di Bongkar Data selanjutnya.